Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan menjelaskan apa itu turunan tingkat tinggi. Oke, kami beranggotakan 6 kelompok, 6 kelompok, maksudnya 6 anggota. Dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Kejarok Siro dengan NIM 2511446, Arido Afatsyah dengan NIM 2511352, lalu ada Raska Atar Mizandi dengan NIM 2504523. Lalu ada Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 2502841. Lalu ada Muhammad Noval Hadrian dengan NIM 2510128. Lalu ada Muhammad Zafa Abdurrahman dengan NIM 2511041. Oke. Saya akan menjelaskan fungsi limit turunan tingkat tinggi. Nah, ada apa aja sih? Oke, yang pertama, satu, menjelaskan perilaku sesuatu saat mendekati kondisi tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya, limit berfungsi untuk mengetahui apa yang terjadi ketika sebuah nilai bergerak sangat dekat ke suatu titik. Meskipun titik itu sendiri sulit atau tidak bisa dihitung secara langsung. Yang kedua, membantu menganalisis proses yang bertahap. Banyak hal dalam hidup tidak berubah tiba-tiba. Limit berfungsi untuk menggambarkan proses yang bergerak perlahan menuju hasil tertentu. Yang ketiga, menjadi dasar untuk konsep perubahan yang sangat kecil. Limit digunakan untuk memahami perubahan yang halus dan berkelanjutan, misalnya perubahan suhu, posisi, atau jumlah dalam waktu yang sangat kecil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Oke, untuk manfaat limit turunan tingkat tinggi itu, yang pertama ada satu, mengetahui kecepatan saat berkendara. Speedometer menunjukkan kecepatan saat itu juga hasil dari perubahan jarak terhadap waktu pada selang yang sangat kecil. Contoh penerapan kayak gini ya, limit dan turunan itu kayak cara buat tahu sebenarnya gua lagi ngebut seberapa sih sekarang. Nah, speedometer itu kerja pakai konsep ini, yaitu limit turunan tingkat tinggi. Untuk contoh yang relate-nya tuh kayak kita lagi nyetir nih, terus gasnya ditekan lebih dalam, mobil langsung nambah cepat. Nah, komputer mobil ngitung perubahan kecepatannya super cepat, makanya speedometer bisa nunjukin kecepatan saat itu juga. Dan yang kedua adalah memahami perubahan suhu menuju keadaan stabil. Air panas yang didiamkan akan suhunya perlahan turun dan mendekati suhu ruangan. Limit membantu menjelaskan kenapa proses ini bertahap. Kalau air panas ditaruh di meja, dia nggak langsung dingin. Dia mendekati suhu ruangan pelan-pelan. Limit baru bantu ngejelasin kenapa pendekatannya itu. Ya kayak contoh relate-nya itu kayak kita sering nyeduh mie kan. Nah, pas nunggu mie agak dingin, kita tahu panasnya bakal turun sedikit-sedikit. Bukan langsung dingin seketika. Itulah konsep limit yang makin lama makin dekat ke suatu angka. Dan yang ketiga adalah mengatur kualitas internet atau video streaming. Sistem memprediksi kecepatan internet yang mendekati stabil, lalu menyesuaikan kualitas video. Ini juga memakai konsep pendekatan nilai. Nah, jadi contoh relate-nya itu kayak sinyal tiba-tiba ngedrop, videonya langsung nurunin kualitas dong. Dari yang asalnya kita 4K tiba-tiba ke 480 atau yang lebih rendahnya lagi. Nah, itu kadang bisa bikin buffering juga sebenarnya. Nah, karena itu ini dia pakai sistem perubahan kecepatannya yang makin mendekati batas tertentu, yaitu pakai konsep limit. Dan yang selanjutnya, sorry. Nah, oke, yang keempat adalah menghitung estimasi waktu lebih realistis. Nah, ini tuh sering kepake banget tuh buat dunia nyata. Mungkin kayak limit itu membantu memperkirakan waktu secara lebih realistis karena kita bisa melihat bagaimana suatu proses berubah secara bertahap dan mendekati keadaan tertentu. Sehingga estimasi yang dibuat lebih tepat dan sesuai dengan kondisi nyata. Nah, contoh yang relate itu kayak pernah lihat gak sih Google Maps bilang 10 menit menuju tujuan. Itu dia bukan asal tebak. Dia ngeliat kecepatan kita yang terus berubah. Terus ngelimit ke nilai yang kemungkinan besar bakal terjadi. Nah, itu tuh sangat relate banget lah buat kita di kehidupan nyata. Dan yang kelima adalah membantu mengatur penggunaan sumber daya lebih efisien. Wah, ini jujur bagus banget. Limit turunan tingkat tinggi untuk sumber daya nih sangat bagus. Karena dia tuh dengan memahami bagaimana suatu proses bergerak mendekati batas tertentu seperti baterai yang hampir habis, kuota internet yang makin menipis, atau tenaga yang mulai menurun, kita bisa memperkirakan kapan harus menghemat, mengisi ulang, ataupun berhenti. Prinsip limit membuat kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat agar sumber daya tidak habis tiba-tiba. Nah, jadi contoh yang relate-nya tuh untuk manfaat yang kelima ini adalah kayak HP kadang bilang baterai akan habis dalam 2 jam. Meskipun angka baterai turun gak stabil, itu karena HP lihat kecepatan berkurangnya baterai dan memperkirakan ke depan
Dah, itu tuh pakai konsep limit juga. Makanya limit turunan tingkat tinggi itu kebanyak dipakai oleh kehidupan sehari-hari kalau pengen tahu tuh. Dan yang apa ya, kesimpulan dari manfaat limit ini tuh jadi bukan cuma soal matematika di buku, tapi kita pakai tiap hari tanpa sadar, mulai dari lihat speedometer, nunggu mie dingin, nonton YouTube lancar, sampai prediksi Google Map. Intinya limit itu ngajarin kita gimana sesuatu berubah dan mendekati nilai tertentu secara bertahap. Mungkin kayak doi juga lah sebenarnya. Dan turunan bantu kita tahu seberapa cepat perubahan itu terjadi. Oke, terima kasih. Oke, untuk tadi sudah fungsi dan manfaat, kita akan lanjut ke contoh soal dan akan dibicarakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada contoh soal nih. Tadi kan sudah disebutkan ya, manfaatnya itu untuk mengukur kecepatan. Nah, sekarang kita ngambil contoh soal untuk mengukur kecepatan. Nah, jadi dalam soal ini ada sebuah perusahaan ingin memproduksi motor listrik. Namun, sebelum dipasarkan, perusahaan tersebut nih melakukan uji coba untuk menilai kerusakan motor dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Nah, pengujian dilakukan pada motor yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Motor tersebut disetting dengan kecepatan bergerak sehingga posisinya memenuhi fungsi X sama dengan 6Y kuadrat dikurang 30Y plus 6 dengan satuan X ini sebagai kilometer dan Y itu dalam detik. Nah, saat detik 10, motor tersebut menabrak tembok penghalang. Jadi, kecepatan berapa motor tersebut menabraknya? Dan berapa percepatannya? Nah, mari kita bahas. Boleh di next. Nah, ini adalah contoh penyelesaian ya. Nah, di sini ada notes. Di mana ketika kita mencari kecepatan, kita dapat menggunakan turunan pertama atau aksen pertama. Dan ketika kita mencari percepatan, kita dapat menggunakan turunan kedua atau aksen 2. Nah, jadi kita lambangkan ya, V dalam kurung Y itu yang berarti fungsi kecepatan pada saat Y-nya ini dalam waktu. Nah, jadi V dalam kurung Y sama dengan 6Y pangkat 2 dikurang 30Y plus 6. Nah, turunan tingkat satunya ini atau aksen pertamanya itu berapa sih? Nah, jadi cara mencarinya itu pangkatnya ini kita kalikan. Kan ini ada 6Y pangkat 2. Kita kalikan pangkatnya ke angka yang depan, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, setelah dikalikan, nah pangkatnya ini dikurangkan oleh 1. Jadi, 2 dikurang 1 itu ya 1. Jadi hasilnya yaitu 12Y pangkat 1. Karena pangkat 1 nggak usah kita tulis. Nah, selanjutnya begitu seterusnya. Nah, ini 30Y kita turunkan menjadi 30. Dan 6 ini berhubung dia tidak ada satuan Y, jadi langsung saja kita hilangkan lah. Jadi hasilnya dari aksen pertama ini mendapatkan 12Y min 30. Nah, jadi kecepatannya itu berapa? Jadi kecepatannya itu, tadi kan detiknya itu Y sama dengan 10 ya. Maka kita masukkan nih detiknya ke dalam si Y ini. 12 dikali 10 dikurang 30. Jadi 90 km per detik. Nah, sedangkan percepatan menggunakan lambang A dapat dinyatakan dengan, nah ini tuh akan dijelaskan oleh teman saya nih. Biar ya kalian mungkin lebih paham lagi lah cara mencari percepatan ini. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, jadi untuk A sama dengan V aksen kedua Y sama dengan V aksen kedua Y itu 12. Kenapa 12? Karena kan di V aksen pertama Y itu ada 12Y dikurang 30. Nah, 30-nya itu nggak ada variabelnya, sedangkan kita turunin lagi ke V aksen turunan kedua. Jadi yang terdapat di sini hanya 12 karena dia mempunyai variabel. Maka didapat percepatan 12 km kuadrat per detik. Boleh di next. Nah, di sini kita ada contoh soal. Sebuah laboratorium fisika sedang meneliti bagaimana intensitas radiasi dari sebuah sumber cahaya kecil berkurang ketika jarak pengukuran semakin jauh.
Berdasarkan teori penyebaran energi, intensitas radiasi yang diterima pada jarak X meter dari sumber dinyatakan dengan fungsi Ix sama dengan 1 per X kuadrat. Para peneliti ingin mengetahui bagaimana perubahan intensitas tersebut terjadi secara lebih rinci. Bukan hanya seberapa besar intensitas berkurang, tetapi juga seberapa cepat perubahan itu berlangsung. Untuk itu, mereka harus menghitung turunan pertama untuk mengetahui laju perubahan intensitas terhadap jarak. Selanjutnya, mereka membutuhkan turunan kedua untuk mengetahui percepatan perubahan intensitas, dan bahkan turunan ketiga untuk melihat bagaimana percepatan tersebut berubah ketika jarak bertambah. Berdasarkan fungsi yang diberikan, tentukan laju perubahan intensitas terhadap jarak, percepatan perubahan intensitas, dan seberapa cepat percepatan itu sendiri berubah dari Ix sama dengan 1 per X kuadrat. Boleh di next? Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini penyelesaian untuk soal yang sebelumnya. Jadi diketahui Ix sama dengan 1 per X kuadrat. Itu di sini akan dilakukan sifat pemangkatan minus, yaitu kalau ada pangkat minus, itu bisa diubah menjadi positif dengan cara 1 per. Nah, ini kita balik sehingga dapati hasil yaitu X pangkat minus 2. Terus ini ditanya turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Jadi kita dijawab untuk turunan pertama, yaitu tadi X pangkat minus 2, itu kita turunin lagi. Itu dengan cara tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ferdi. Jadi pangkatnya itu dikalikan dengan variabel pertama. Ini kan posisinya 1 ya. Jadi tetap jadi minus 2. Dan pangkatnya itu dikurangin 1 jadi minus 3. Nah, di sini kita agar tidak pangkatnya tidak minus, dilakukan lagi sifat pemangkatan seperti tadi. Untuk turunan kedua, kita menggunakan hasil yang tadi, turunan pertama, itu sama. Pangkat minus 3-nya itu dikali dengan 2, yang hasilnya jadi 6 plus 6. Dan pangkatnya itu dikurang 1 jadi minus 4. Dan dilakukan lagi sifat pangkat minus jadi 6 per X pangkat 4. Selanjutnya, nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, untuk mencari perubahan percepatan perubahan intensitas dapat menggunakan fungsi turunan yang ketiga yang dapat dicari dari menurunkan fungsi turunan yang kedua. Pada fungsi turunan kedua diketahui 6x pangkat min 4 yang dapat diturunkan menjadi min 24x pangkat min 5. Min 24 didapat dari pangkat min 4 dikalikan dengan konstanta X yaitu 6 dan menjadi 24. Lalu pangkat min 5 didapat dari min 4 dikurangi min 1 jadi min 5. Lalu bisa diubah lagi menjadi 24 per X pangkat 5. Jadi semakin tinggi tingkat turunannya, bentuknya tetap mirip, cuma koefisiennya semakin besar dan tanda positif negatifnya selalu bergantian. Oke, kesimpulan dari limit turunan tingkat tinggi ini mulai dari fungsi, manfaat, bahkan kedua soal yang sudah kita jelasin tadi, limit dan turunan itu kayak kacamata khusus buat ngerti hal-hal kecil yang berubah terus setiap detik. Kalau kita paham, hidup kita menjadi lebih mudah. Oke, thanks semuanya. Semoga matematika jadi lebih asik dan semoga hari kalian Senin terus.